Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ikhwah meminta saya untuk membahas permasalahan tentang penyaluran daging kurban yang sejatinya pada pekan yang lalu ini telah kami sampaikan bahwasanya dasar dalil bagi penyaluran daging kurban atau pembagian daging kurban itu adalah surah Al-Hajj ayat 28 dan ayat 36. Artinya ada 3 golongan yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Yang pertama adalah sahibul kurban itu sendiri, yaitu orang yang berkurban. Dia berhak untuk memakannya, karena di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 Allah kalamkan fakulu minha, makanlah olehmu sebagian. Kemudian di surah Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala juga berkalam fakulu minha, makanlah oleh kalian sebagian. Kemudian golongan yang kedua yaitu fakir. Golongan yang kedua adalah fakir miskin. Ini disebutkan juga dalam surah Al-Hajj ayat 28 dan juga dalam surah Al-Hajj ayat 36. Di ayat 28 Allah kalamkan wa at'imul ba'isal faqir, berilah makan dari daging kurban tersebut orang-orang yang ba'is. Orang-orang yang ba'is itu orang-orang yang susah, memiliki kesusahan, mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Al-faqir, dan dia adalah orang-orang fakir. Kemudian diulang kembali di surah Al-Hajj ayat 36, tetapi istilahnya beda, yaitu al-mu'tar. Al-mu'tar, Allah Subhanahu wa taala kalamkan al-mu'tar. Jadi golongan fakir miskin ini diulangi 2 kali, yaitu di surah Al-Hajj ayat 28 dan surah Al-Hajj ayat 36. Ditambah 1 golongan lagi, yaitu orang yang tidak miskin tetapi hidupnya itu berkecukupan. Yang demikian ini termasuk di dalamnya nanti orang-orang kaya yang memiliki keluasan harta, itu masuk dalam kategori ini, yaitu ketika Allah kalamkan wa at'imul qani'a, berilah makan kepada orang-orang yang qani'. Orang-orang yang qani' itu orang yang dia sudah mapan, berkecukupan. Kalau kita sering dengar istilahnya qanaah. Qanaah itu kan merasa cukup. Jadi qani ini secara bahasanya itu sudah menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu sudah berkecukupan hidupnya, bahkan memiliki kelebihan. Nah, maka berdasarkan 2 ayat ini ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pembagian daging kurban. Namun ketika kita melihat bahwasanya orang yang bukan kalangan fakir, bukan kalangan miskin, itu hanya disebutkan 1 kali saja, yaitu dia disebutkan di ayat 36 surah Al-Hajj saja. Sementara sahibul kurban dan orang miskin itu disebut 2 kali, di surah Al-Hajj ayat 28 dan surah Al-Hajj ayat 36. Jika demikian, maka pembagian daging kurban itu lebih diutamakan untuk 1 dimakan oleh sahibul kurbannya sendiri. Kemudian yang kedua dibagikan kepada fakir miskin. Ini yang diutamakan terlebih dahulu. Nanti ketika misalnya daging kurban tersebut ternyata cukup untuk diberikan kepada fakir miskin dan masih ada tersisa beberapa, maka orang yang bukan kalangan fakir miskin juga berhak untuk mendapatkannya.
Nah, jadi demikian. Ini hukum asalnya tentang pembagian daging kurban. Jadi syariat tidak mematok sahibul kurban itu berapa persen dapatnya, berapa per berapa dapatnya, fakir miskin itu berapa per berapa dapatnya, itu tidak dibatasi oleh syariat. Nah, sebagian mungkin ada yang pernah dengar panitia kurban di mana mengatakan sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk yang bukan miskin. Ini pembagian yang demikian ini kurang kuat. Artinya kami tidak mendapati adanya dalil yang membatasi secara kadar jumlahnya. Tetapi dalilnya itu umum dan mutlak menyebutkan 3 golongan ini berhak dapat. Bukan berarti nanti 3 golongan ini harus mendapatkan bagian yang sama rata, enggak. Tidak demikian, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Nanti hendaknya panitia berijtihad mana yang kemudian lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak, dan nanti berapa bagiannya nanti untuk yang kalangan fakir miskin berapa, untuk yang tidak miskin itu berapa. Nah, tersisa kemudian permasalahan yang terkait dengan pembagian daging kurban ini, dengan penyaluran daging kurban. Ada beberapa permasalahan yang terkait. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah mudah-mudahan kita bisa membahasnya, yaitu ada 3 permasalahan yang akan kita angkat dan akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang permasalahan pertama adalah permasalahan tentang jual beli daging kurban. Boleh atau tidak menjual daging kurban. Ini termasuk permasalahan klasik. Maksudnya klasik ini yaitu para ulama madhab dahulu sudah mendiskusikan dan membahas permasalahan ini di dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian terkait dengan permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan kalau di masa Nabi itu dinamakan al-jazir, tukang potongnya. Tukang potongnya itu dapat bagian dari daging kurban atau tidak. Nah, kalau hari ini panitia penyelenggara kurban itu boleh nggak dia dapat bagian dari daging kurban, bagian tubuh dari daging kurban itu boleh atau tidak. Kemudian yang terakhir, hukum menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini kita dapati ada satu hadis yang melarang hukum menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Insyaallah malam hari ini mudah-mudahan waktunya sempat, ketiga permasalahan ini kita kaji bersama. Permasalahan yang pertama yaitu tentang jual beli daging kurban. Terdapat satu hadis yang melarang menjual kulit dari daging kurban. Namun hadis ini derajatnya itu sama dengan hadis man wajada sa'atan yang kita bahas sebelumnya. Kemarin kita telah membahas hadis man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta dan dia sanggup untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan musola atau tempat sholat kita. Itu sudah kita bahas kemarin bahwasanya derajat hadisnya adalah mauquf. Artinya yang dikuatkan oleh para ulama hadis tersebut mauquf. Dengan kata lain, dia adalah fatwanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan pernyataan, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sanadnya juga sama. Yang meriwayatkan juga Abdullah ibn Ayyash al-Kitbani dari Abdurrahman ibn A'raj dari Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban bagi orang tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Sebagaimana hadis man wajada sa'atan kemarin juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hanya saja sanadnya sama sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Sanadnya terdapat Abdullah ibn Ayyash Al-Qidbani. Dan di sini kami tidak mendapati jalur lain selain Abdullah ibn Ayyash Al-Qidbani tentang hadis ini. Jadi yang nampak bagi kami, hadis ini masih ada kemungkinan dia bukan sabda Nabi SAW. Akan tetapi sama seperti hadis man wajada sa'atan, ini boleh jadi kemungkinannya adalah juga fatwanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahu taala a'lam. Sehingga masalah untuk jual beli kulit hewan kurban ataupun nanti kemudian dagingnya ini ketika diperjualbelikan, ini hukumnya masih menuai khilaf. Artinya masih diijtihadkan oleh para ulama dan ijtihad mereka berbeda-beda dalam menentukannya. Adapun mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah menyatakan bahwasanya menjual bagian tubuh dari hewan kurban itu hukumnya adalah makruh. Di antara kutipan dari kitab mazhab, di sini saya kutipkan dari Al-Kitab Al-Mabsut karya Al-Imam As-Sarkhasi, Syamsul A'immah As-Sarkhasi rahimahullah. Ini dalam fikih mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, wa yukrahu an yabi'a jildal udhiyah ba'da dzabhi. Dimakruhkan menjual kulit dari hewan kurban itu setelah dia disembelih. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, didasarkan pada sabda Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, yaitu hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Yang nampak di sini bahwasanya para ulama mazhab Hanafiyah menjadikan hadis ini sebagai dalil dan memandang hadis ini dapat diterima. Hanya saja hukum maksimal yang mereka tegaskan adalah makruh, tidak sampai haram. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi dalil bagi mazhab Abu Hanifah, wa qala li Aliyin, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bijilaliha wa khatmiha wa la tu'ti al-jazara minha syai'a. Jadi yang hadis yang kedua nanti akan kita bahas, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib tentang perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk membagikan bagian-bagian tubuh hewan kurban itu, baik itu dagingnya, tulang-tulangnya maupun kemudian kulit-kulitnya, itu dibagikan semua kepada fakir miskin, dan jangan diberikan satupun sedikit pun kepada tukang jagalnya, yaitu kepada panitia yang motong-motong itu jangan diberikan sedikit pun. Ini nanti hadisnya riwayat Imam Muslim, insyaallah akan kita baca. Fakama yukrahu lahu an yu'tiya jildal jazzar, fakadzalika yukrahu lahu an yabi'a al-jilda. Maka sebagaimana dimakruhkan untuk memberikan kepada tukang potong-potong hewan tadi, demikian pula dimakruhkan untuk menjual kulit tersebut. Fa in fa'ala dzalik, kalau ternyata dilakukan juga untuk menjual kulit hewan kurban tadi, tasaddaqa bi thamanihi, hendaknya dia bersedekah nanti dengan hasil penjualannya. Jadi hasil penjualannya itu jangan dimakan, tetapi hendaknya disedekahkan. Dalam hal ini mazhab Al-Imam Abu Hanifah membolehkan untuk menjual bagian tubuh daging kurban itu dengan tujuan untuk mengganti kemanfaatannya. Kalau misalnya masyarakat kita
jarang yang bisa mengambil manfaat dari kulit dia. Diberikan kepada fakir miskin, tapi fakir miskin mau dipakai apa gitu lah. Dia nggak bisa memasak kulit, nggak bisa mengolah kulit misalnya. Maka cara yang bisa dilakukan adalah menjual kulit tersebut kepada orang yang dia bisa memanfaatkannya. Kemudian hasil dari penjualannya itu disedekahkan kepada fakir miskin, sehingga apa? Kemanfaatan yang didapatkan oleh fakir miskin itu bisa lebih daripada ketika dibagikan hanya dalam bentuk kulit itu saja. Ini dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah demikian. Adapun dalam mazhab al-Imam Malik, al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah menukilkan perkataan Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan wala yuba'u jildu udhiyatin bijildin wala ghairihi. Tidak boleh menjual kulit hewan kurban itu dengan kulit lainnya, atau dijual ditukar dengan harta-harta yang lain. Ini tidak boleh. Di dalam mazhabnya Imam Malik diharamkan untuk menjual kulit dari daging kurban, kulit dari hewan kurban ini. Adapun dalam mazhab al-Imam Syafi'i sama dengan mazhab Imam Malik, yaitu enggak boleh. Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu bay'a syai'in minhu. Aku memandang makruhnya untuk menjual apapun dari hewan kurban itu. Kenapa? Karena hewan kurban itu ibadah. Wadhiyatu nusukun. Dia adalah ibadah. Kurban itu adalah ibadah. Jadi ketika menjual bagian dari tubuh hewan kurban itu sama dengan menjual apa yang sudah disedekahkan. Jadi ketika antum sedekah ke masjid 10.000, tapi dari 10.000 itu antum jual gitu loh, harta tersebut antum jual, padahal itu sudah menjadi ibadah yang sudah diserahkan kepada Allah, tetapi kemudian dijual. Ini yang menjadi dasar dalil bahwasanya tidak boleh untuk menjual sedikit pun dari bagian tubuh hewan kurban. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa mana'na al-bai'a ala aslin nusuki annahu lillah. Kami larang untuk menjual apapun dari bagian hewan kurban tersebut, karena hewan kurban itu pada dasarnya adalah ibadah, nusuk. Jazakallahu khairan. Dia adalah nusuk atau dia adalah ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah disembelih, itu sudah menjadi milik Allah. Jadi jangan dijual sedikit pun. Dalam mazhab Imam Hambali, kutipan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ini menukilkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Adapun tadi fatwa Imam Syafi'i ini dikutip oleh murid beliau, yaitu Al-Imam Al-Muzani, itu di dalam Mukhtasar, kitab beliau Mukhtasar Madhabil Imam Syafi'i. Jadi Imam Al-Muzani rahimahullah itu mengumpulkan fatwa-fatwanya Imam Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar tersebut. Nah, ini di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa jumlatu dzalik annahu la yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah. Jadi singkatnya, dalam mazhab Hambali tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan kurban, la lahmiha, tidak pula dagingnya, wala jildiha, tidak pula kulitnya, wajibatan kanat atau tatawuan, entah kurban itu adalah kurban yang wajib atau kurban yang sunnah. Kurban yang wajib itu yang bagaimana? Kurban yang wajib itu
Kalau seseorang bernazar, maka dia jadi wajib gitu. Saya nazar kalau begini mau kurban gitu. Maka ketika dia sudah mengucapkan itu, maka ini merupakan janji terhadap Allah Azza wa Jalla dan wajib untuk ditunaikan, sehingga kurbannya menjadi wajib. Nah, tetapi kalau dia tidak melazimkan diri untuk berkurban, tidak menazarkan diri, maka hukum kurbannya adalah sunnah tatawwu'. Nah, jadi ini singkatnya dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan kutipan dari fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan la yabi'uha wa la yabi'u syai'an minha. Tidak boleh dijual daging kurban itu, dan tidak boleh juga menjual bagian apapun dari hewan kurban. Jadi singkatnya di sini hewan kurban itu dari ujung tanduknya sampai ujung kukunya itu sudah punya Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah disembelih. Jadi begitu antum itu sudah menyembelih, bismillah, Allahu Akbar, hadza min fulan gitu kan, disebutkan namanya, hadza an fulan ibn fulan gitu. Baru kemudian disembelih, maka itu sudah jadi punya Allah. Kalau itu sudah jadi punya Allah, nggak boleh dijual barang sedikit pun. Nah, ini pandangan dari tiga madhab. Nah, pandangan dari madhabnya Imam Abu Hanifah, boleh dijual dengan tujuan gitu loh. Boleh dijual dengan tujuan kalau ada bagian-bagian dari hewan kurban tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ketika dijual dan hasil penjualannya itu menjadi lebih bermanfaat bagi fakir miskin, maka dibolehkan untuk menjualnya. Maka singkatnya dari permasalahan ini, ada khilaf di kalangan para ulama tentang menjual daging kurban. Jika tidak ada sebab-sebab yang memaksa, maka tidak boleh untuk menjual daging kurban maupun bagian-bagian dari tubuh hewan kurban, tidak boleh untuk dijual. Kalau nanti ada sebab-sebab yang mendesak dalam hal ada bagian tubuh hewan yang daripada kalau dibuang, jadi ketika dia tidak bisa dimanfaatkan dan daripada dia dibuang gitu kan, dan ada beberapa kalangan yang mau menerimanya gitu. Kalau kalangan tersebut itu ternyata fakir miskin, sudah kasihkan saja, tidak perlu untuk dijual. Tetapi ketika kalangan orang-orang tertentu yang menginginkan kulit tersebut, ternyata dia saudagar gitu kan, kalau dia ambil kulit tersebut, dia olah jadi kerupuk rambak, dia jual seperti itu, maka kalau yang demikian dia dalam jumlah besar, hendaknya boleh dijual dan hasil penjualannya nanti bisa diberikan kepada fakir miskin. Ini tentunya lebih bermanfaat. Nah, ini faedah dari khilaf ini, bahwasanya madhabnya Imam Abu Hanifah ini bisa dijadikan alternatif kalau panitia kurban itu hendak memaksimalkan pemanfaatan dari bagian-bagian tubuh hewan kurban ini agar bisa lebih dimaksimalkan kembali pemanfaatannya. Nah, ini yang berkenaan dengan apa? Yang berkenaan dengan masalah jual beli daging hewan kurban setelah disembelih. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu upah panitia atau upah tukang jagalnya. Yaitu tukang jagal atau panitia, apakah diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil bagian dari daging kurban ini. Terdapat hadis Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sudah kami kutip tadi di awal kajian kita, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan beliau an yaquma ala budnihi, untuk mengurus budan. Budan itu unta, jamak dari unta.
Al-budunu itu jamak dari unta. Bentuk tunggalnya satunya namanya badanah. Kalau dikatakan badanah berarti satu ekor unta. Tapi kalau dikatakan al-budunu beberapa ekor unta. Nah, yang zahir di sini ini adalah untanya Nabi Muhammad untuk hadiunya Nabi Muhammad pada saat haji wada. Jadi pada saat haji wada itu ada 50 ekor unta yang dibawa dari Yaman, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengurusi penyembelihan, kemudian pemotongan daging dan pembagiannya, itu diperintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, tentunya dengan jumlah yang banyak seperti itu, 50 ekor unta seperti itu, tentunya ada tim yang membantu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ada banyak orang-orang yang membantu untuk memotong-motong daging dan kemudian membagi-bagikannya. Nah, ini diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib wa an yaqsima budnahu kullaha. Rasulullah perintahkan untuk bagikan semua bagian tubuh hewan untanya Nabi yang dijadikan hadiyu ini tadi. Luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Bagi semuanya dagingnya, kemudian kulit-kulitnya, dan juga jeroan-jeroannya bagikan semua. Wala yu'tiya fi jizaratiha syai'a. Terhadap upah panitia yang motong-motong itu gitu, jangan dikasih sedikit pun. Stop hadis ini. Dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, berhenti sampai di sini. Kemudian terdapat riwayat lain yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Bunyi redaksinya adalah nahnu nu'tihi min indina. Kami sudah kasih upah sama tukang jagalnya itu. Maka jangan dikasih dari apa? Dari bagian tubuh hewan kurban itu tadi. Tetapi bagian tubuh hewan kurban tadi bagikan sepenuhnya. Maka zahirnya yang nampak dari hadis ini, panitia tuh nggak boleh dapat sama sekali, kan demikian. Panitia itu nggak boleh dapat sama sekali. Itu zahirnya atau yang nampak dari hadis ini. Namun ternyata makna dari hadis ini tidak demikian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan zahiruhuma alla yu'tiya al-jazzara syai'a. Jadi yang nampak dari dua redaksi hadis, jadi beliau membawakan dua redaksi hadis ini. Yang pertama, wala u'tiya 'alaiha syai'an fi jizaratiha. Saya tidak boleh oleh Nabi SAW untuk memberikan apapun dari bagian tubuh hewan kurban tadi untuk upah tukang jagalnya. Kemudian redaksi yang kedua, wala yu'ti fi jizaratiha syai'a. Tidak diberikan kepada upah tukang jagalnya itu apapun dari bagian tubuh hewan kurban. Zahirnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang nampak dari hadis ini alla yu'tiyal jazara syai'an albattah. Jadi memang yang nampak tukang jagal panitia nggak boleh dapat sama sekali. Kalau kita lihat hadis ini secara zahir, secara nampak, walaysa dzalikal murad, tapi maksud dari hadis ini bukan demikian, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Balil murad, akan tetapi maksud dari hadis ini adalah alla yu'tiyal jazara minha syai'a. Jadi tidak diberikan sama sekali bagi tukang jagal itu upahnya yang diambilkan dari bagian tubuh hewan kurban tadi. Dengan kata lain seperti ini ya, bahasa yang insya Allah lebih mudah dipahaminya, tidak boleh mengambil bagian dari tubuh hewan kurban sebagai upah bagi panitia. Jadi
untuk upah panitia itu hendaknya dialokasikan dana operasional lain di luar di luar tubuh hewan kurbannya. Adapun tubuh hewan kurbannya itu begitu dia sudah disembelih gitu kan, itu murni pure untuk dibagi-bagikan dan murni hanya untuk 3 golongan yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Dimakan oleh sahibul kurbannya, diberikan kepada fakir miskin, dan diberikan kepada orang yang tidak miskin kalau memungkinkan untuk diberikan kepada mereka. Adapun nanti mengambil bagian dari daging kurban itu dengan tujuan ini sebagai upah, ya, ini sebagai upah bagi apa? Bagi panitia, ini tidak boleh. Tetapi nanti panitia upahnya hendaknya disendirikan oleh panitia. Sebagaimana tadi dalam riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi apa? Nahnu nu'tihi min indina. Kami berikan kepada tukang jagal itu upah dari dana kami sendiri. Artinya ada dana lain yang disiapkan oleh Nabi sebagai upah bagi panitia yang motong-motong daging kurban dan membagikannya. Nah, kemudian penjelasan dari Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau mengatakan la yajuzu lil mudahhi an yu'tiya al-jazira ujrata jizaratahu min lahmil udhiyah. Ini lebih jelas lagi. Redaksinya Al-Imam Al-Mawardi, tidak boleh bagi seorang yang berkurban untuk memberikan kepada tukang jagalnya, al-jazir itu tukang potong-potongnya, ujrota upah jizaratihi, upah dia motong-motong, upah dia bagi-bagi, itu diambilkan apa? Min lahmil udhiyah, diambil dari daging kurbannya, itu nggak boleh. Kenapa? Li'annahu yasiru mu'awidan bihi, karena daging kurban ini nanti menjadi apa? Menjadi upah ganti dari jasanya dia, dan itu tidak boleh. Dan Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk memberikannya tadi, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Wali anna mu'natama yastahiqu ikhrajuhu lazimatun lil mutaqarribi kamu'nati al-jidadi wal hasadi. Nah, dalam hal ini mu'nah atau dana operasional, ma yastahiqu ikhrajuhu, yang harus dikeluarkan, lazimatun lil mutaqarrib, ini kewajiban bagi sahibul kurbannya. Kalau memang dia mau berkurban dan pelaksanaan kurban itu membutuhkan dana operasional, artinya sahibul kurban itu punya kewajiban untuk, satu, beli daging kurbannya, beli hewan kurbannya, kedua, menyiapkan dana operasionalnya. Jadi nanti hendaknya afdalnya memang panitia kurban itu ketika nanti menghimbau kepada sahibul kurban untuk berkurban gitu di tempatnya, hendaknya dana yang disampaikan itu sudah termasuk dana operasional dan dana untuk membeli daging, sampai membeli hewan kurbannya yang hendak disembelih, hendaknya demikian. Ini afdalnya, kecuali kalau misalnya masjid ini kasnya banyak gitu loh. Masjid kasnya banyak. Jadi ketika mengumumkan pelaksanaan hewan kurban, harganya sekian, itu untuk harga hewannya saja. Sementara nanti untuk operasional, karena kas masjid banyak gitu kan, silahkan nanti untuk digunakan kas masjid itu untuk operasional penyembelihan dan pemotongan dan pembagian daging kurban tersebut. Nah, ini demikian. Dan jika tidak demikian, maka nanti disiapkan dari dari sahibul kurbannya itu sendiri. Jadi sahibul kurban yang hendak berkurban hendaknya nanti mengeluarkan dana, selain untuk membeli hewan, dia juga mengeluarkan dana untuk
untuk operasional pemotongan dan pembagian hewan kurban tersebut. Kita lanjutkan fatwanya Imam Mawardi. Fa in a'ta al-jazira ujratahu. Nah, kalau panitia tukang jagalnya itu sudah diberi upah, dia udah diupahi gitu ya. Jaza an yu'tiyahu ba'da dzalika min lahmiha. Maka kalau panitia ini sudah diupah masing-masing, boleh panitia itu diberikan daging kurbannya. Bukan dalam rangka upah, namun dalam rangka apa? Sodakotan, sebagai sedekah bagi mereka. Ingkana muhtajan, kalau memang panitia itu membutuhkan dan dia dari kalangan fakir miskin, maka dia menjadi sedekah pemberian tersebut. Au hadiyatan, atau kalau dia bukan fakir miskin, ini sebagai hadiah. Ingkana mustaghniyan, ketika dia tidak memerlukan daging tersebut, maka boleh dia mendapatkan bagian dari daging dalam rangka hadiah, bukan dalam rangka upah, karena upah tadi sudah diberikan. Nah, maka jelas tadi fatwanya Al-Imam Al-Mawardi, dan ini di dalam madhab Al-Imam Syafi'i, bahwasanya bukan berarti panitia kurban itu terlarang sama sekali untuk mendapatkan bagian dari daging kurban ini, terlarang, enggak. Tetapi boleh bagi dia untuk mendapatkan bagian dari daging kurban, dengan syarat apa tadi? Upahnya itu sudah diberikan terlebih dahulu, yang sumber dana upah itu bukan diambil dari bagian tubuh hewan kurban. Setelah mendapatkan upah, kalau dia nanti mendapatkan bagian dari daging kurban atau bagian tubuhnya, entah nanti diberi tulangnya atau kemudian diberi kulitnya, maka pemberian itu dalam rangka satu, sedekah, karena memang tujuan utama dari kurban tadi sedekah. Yang kedua, dalam rangka hadiah, kalau dia bukan merupakan bagian dari fakir miskin. Karena yang tergabung dalam panitia ini kan juga heterogen, nggak semuanya orang mampu gitu kan. Mungkin ada sebagian saudara kita yang dia tergabung dalam panitia, itu sejatinya juga dia kalangan yang membutuhkan gitu. Maka masih ada hak untuk bisa mendapatkan bagian dari daging kurban tersebut atau tubuh hewan kurban tersebut. Nah, ini demikian insyaallah penjelasannya. Kemudian, dan ini adalah permasalahan yang terakhir tentang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Terdapat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang melarang kaum muslimin itu menyimpan daging kurban itu lebih dari apa? Lebih dari 3 hari. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, la ya'kulu ahadukum min lahmi udhiyatihi fawqa thalathati ayyam. Jangan ada di antara kalian yang makan daging kurbannya itu lebih dari 3 hari. Jadi zahirnya hadis ini, yang nampak dari hadis ini, 3 hari habisin tuh daging. Lebih dari 3 hari jangan kalian simpan. Entah kalian makan dan entah kalian berikan kepada orang. Nah, yang demikian ini kemudian para sahabat ketika mengetahui larangan ini, mereka akhirnya mempraktekkan secara zahirnya, sehingga ketika sudah lebih dari 3 hari mereka tidak berani memakan daging kurban mereka itu, gitu kan. Maka yang demikian ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebabnya kenapa kok beliau melarang. Baru kemudian turun rukhsah atau keringanan untuk boleh menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah ibn Waqid radhiyallahu an. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumi ad-dhahaya ba'da thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan daging hewan kurban ini setelah tiga hari. Qala Abdullah ibn Abi Bakar. Kemudian Abdullah ibn Abi Bakar menceritakan hal itu kepada Amrah. Amrah ini salah seorang muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Fadzakartu dzalika li Amrata faqalat. Amrah mengatakan, sadaq, memang benar apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Waqid ini. Sami'tu Aisyata, aku juga mendengar hal yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya pada saat itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Dafa ahlu abyatin min ahlil badiyah. Jadi ada sekumpulan orang-orang Badui yang dari pelosok gurun itu datang dengan keadaan sangat membutuhkan daging kurban. Mereka datang ke Madinah itu untuk meminta daging kurban yang hasil disembelih di Madinah. Hidrata al-Adha, pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha, dan setelah itu ada penyembelihan. Ahlul Badiyah, yaitu orang-orang yang tinggal di pelosok gurun itu datang ke Madinah untuk meminta jatah daging kurban. Zaman Rasulullah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, iddakhiru salasan, simpan oleh kalian 3 hari, summa tasaddaqu bima baqiya, kemudian sedekahkan yang tersisa dari daging kalian setelah 3 hari. Artinya ketika pada saat itu daging kurban yang hewan kurban yang sudah disembelih di hari Adha itu disimpan oleh kaum muslimin di rumah mereka masing-masing untuk mereka makan dan mereka simpan. Diberi batas oleh Nabi 3 hari. Lebih dari 3 hari ketika masih ada sisa, karena diminta oleh ahlul badiyah, diminta oleh orang-orang yang dari pelosok sekitar Madinah yang berada di pelosok gurun itu datang, maka sedekahkan semua kepada mereka. Jangan disimpan lebih lama, lebih dari 3 hari. Nah, falamma kana ba'da dzalik, diceritakan oleh Ibunda Aisyah, ketika setelah itu, qalu ya Rasulullah innan nasa yattakhiduna al-asqiyata min dhahayahum wa yahmiluna minha al-wadka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzak. Nah, orang-orang setelah itu, setelah tahun tersebut, tidak ada yang berani untuk menyimpan dagingnya itu lebih dari 3 hari. Nah, Nabi mengatakan, kenapa kok demikian? Qala nahaita an tu'kala luhum ad-dhahaya ba'da thalathin, karena engkau telah melarang mereka untuk memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka Nabi Muhammad menjelaskan apa? Innama nahaitukum, sesungguhnya aku dulu melarang kalian min ajli ad-dafah, karena ada orang-orang dari pelosok gurun itu yang datang meminta gitu. Allati dafat, karena dia datang meminta, makanya saya larang kalian untuk menyimpannya lebih dari 3 hari. Sekarang fakulu, silahkan kalian makan, waddakhiru, silahkan kalian simpan, watasaddaqu, silahkan kalian sedekahkan. Dibebaskan oleh Nabi. Mau lebih dari 3 hari mau disimpan gak apa-apa, tetapi ketika lebih dari 3 hari nanti mau sedekahkan juga tidak mengapa. Maka riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan maksud dari larangan Nabi kemarin karena ada orang yang lebih memerlukan. Artinya nyimpannya jangan lama-lama, tetapi yang masih tersisa dari simpanan tersebut hendaknya disedekahkan. InsyaAllah ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian mendapati gambaran yang jelas bagi permasalahan ini dan
jawaban yang jelas dari permasalahan ini, bagaimana kita seharusnya memilih atau bersikap, dan mudah-mudahan nanti panitia bisa menetapkan kebijakannya itu dengan sesuai dari tuntunan sunnah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ini saja yang bisa kita pelajari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.